Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2020 anak-anak bisa belajar dari awal sampai akhir dengan lancar. Kegiatan kita hari ini yang pertama adalah ikrar, berdoa, presensi. Ini selalu kalian lakukan ya nak ya. Nah, sampai besok kalau kita sudah tatap muka, kita juga akan melaksanakan seperti ini, tapi di sekolah didampingi oleh Bapak Ibu Guru. Dilanjutkan dengan tadarus. Ini yang dimaksudkan adalah mengaji ya nak ya, mengaji ikrar. Lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas YPI. Selanjutnya, anak-anak akan belajar membaca. Dilanjutkan dengan pembelajaran tematik, tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-3 dan 4, yaitu gemar, bernyanyi, dan menari. Selanjutnya, anak-anak bisa istirahat sejenak dan dilanjutkan dengan belajar Al-Quran dan agama bersama Bu Nur. Anak-anak selanjutnya akan belajar sholat didampingi oleh siapapun yang mendampingi anak-anak belajar di rumah. Lalu akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya kegiatan kita pada hari ini akan kita tutup dengan membaca doa. Tujuan pembelajaran kita hari ini, mengapa kita belajar? Nah, inilah tujuannya. Yang pertama, murid dapat mengungkapkan sayang dalam lagu dengan baik. Nanti karena temanya ya nak ya, menyanyi dan menari akan banyak lagunya ya. Nah, kemudian yang kedua, murid dapat menunjukkan sikap sayang dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang ketiga, murid dapat menyelesaikan masalah terkait pengurangan dengan benar. Kalau kemarin sudah belajar penjumlahan ya, hari ini anak-anak akan belajar pengurangan. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita membaca dulu ya nak ya. Qara, qoko, rara, kara, raka, kaka, rara, rara, kaka, kaka, rara, kara, sata, sasa, tata, sata, tasa, sasa, tata, tata, sasa, sasa, tata, sata, fawa, fafa, wawa, fawa, wafa, fafa, wawa, wawa, fafa, fafa, wawa, fawa, sayaza, sasa, yaya, zaya, saya, sasa, yaya, zaza, zaza, yaya, sasa, sasa, yaya, zaza. Nah, ini nak, ungkapan sayang dalam sebuah lagu. Ini lagu judulnya Paman Datang. Ciptaannya A.T. Mahmud. Jadi kalau anak-anak mau mempelajari lagu, ya, perhatikan juga judul dan siapa penciptanya. Gitu ya. Nah, ini anak-anak tentu sudah bisa menyanyi ini, ya.
Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Masih ada lanjutannya ya nak ya ini ya. Nah nanti anak-anak cari ya, biar belajar tidak hanya dari bu guru. Belajar itu bisa dengan siapapun, dimanapun, dari manapun. Lalu dari mana bu guru? Nah anak-anak nanti bisa pinter ya nak ya dengan internet. Nah anak-anak belajar kan kemarin belajar TIK juga ya dengan internet. Cari lagu Paman Datang, ciptaan A.T. Mahmud. Nah, Bu Alia hanya memberikan contoh sedikit supaya apa? Anak-anak bisa berkembang, ya, bisa mengembangkan kemampuannya. Oh, Bu Alia ajarkan kok baru sedikit. Nah, anak-anak cari kelanjutannya. Sama seperti kalau Bu Alia mengajarkan soal ya nak ya, soal matematika hanya 1 sampai 2 soal. Nah berikutnya ya anak-anak kreatif ya nak ya, anak-anak belajar sendiri dengan siapapun, dimanapun, dari manapun asalnya. Boleh. Nanti bisa dicari lagunya. Jadi HP bukan hanya untuk bermain game, tapi juga bisa untuk belajar. Nanti dicari lanjutannya ya nak ya, Bu Alia ulang. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Nah mana kasih sayangnya? Ya ini ya, paman itu dari desa. Berarti dia datang ke kota atau datang ke desa lagi. Nah, kalau datang paman itu membawa hasil berkebunnya, ya ada rambutan, pisang, sayur mayur. Lah mengapa? Ya, karena paman sayang, ya, sayang dengan keponakannya, sehingga dibawakannya ya, hasil dari pertaniannya, hasil berkebunnya ya dibawakan. Lalu di rumah ya setelah bertemu dengan paman, kemudian paman kok bercerita tentang binatang peliharaannya, tentang ternaknya yang berkembang biak. Berkembang biak itu bagaimana Bu Guru? Nah, dari 1, 2 ya. Kalau berkembang biak kan nggak bisa 1 ya, harus ada laki-laki dan perempuan ya. Jantan dan betina ya, kemudian beranak. Nah, beranak sehingga ternaknya itu menjadi banyak. Nah, itu namanya berkembang biak. Diceritakan. Nah, saat paman bercerita, anak-anak mendengarkan. Sama seperti waktu Bu Guru menjelaskan, anak-anak juga diminta untuk memperhatikan supaya apa? Faham. Nah, ini juga ungkapan kasih sayang ya, kasih sayang terhadap paman ya, paman terhadap keponakannya. Nah, ini diungkapkan dengan sebuah lagu. Jadi sayang itu bisa diungkapkan dengan sebuah lagu, puisi, kata-kata. Nah, berikutnya. Nah, ini juga masih ungkapan sayang dalam sebuah lagu. Tapi sekarang sayang sama siapa? Oh, judul lagunya Terima Kasih Guruku, ciptaannya Melly Guslow. Anak-anak sering kan kalau kita mau Zoom diputarkan lagunya ini ya nak ya. Lagu Terima Kasih Guruku. Nah, pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nah ini kan juga masih ada lanjutannya. Nah anak-anak nanti cari sendiri lanjutannya ya. Tidak semuanya didiktekan oleh bu guru. Supaya apa? Anak-anak pintar
ya. Pintar apa? Mengembangkan mengembangkan kreativitasnya, ya, mengembangkan pemikirannya, ya, karena kita diberikan kesempurnaan oleh Allah, yaitu akal, ya, dengan akal kita berpikir, dengan akal kita belajar. Nanti anak-anak lanjut sendiri dicari ya nak ya. Nah, dicarinya di mana Bu Alia? Di internet. Ya, cari dengan HP-nya. Nanti cari lagu Terima Kasih Guruku. Nah, ini ada lanjutannya. Nah, ini ya kalau tadi ungkapan kasih sayang, ya, yaitu paman terhadap keponakannya, yang ini guru terhadap anak-anak. Bu Guru itu sangat sayang kepada anak-anak. Ya, setiap hari menanti ya Bu Guru datang sudah pagi-pagi, itu biasanya kan di depan kelas. Kalau tidak di depan kelas ya di dalam kelas. Untuk apa? Menunggu anak-anak. Ya, menunggu anak-anak datang ke sekolah. Nah, makanya anak-anak kalau datang ke sekolah jangan lupa, karena dinanti Bu Guru ketika ketemu Bu Guru salim. Salim jangan lupa ya, cium tangan, ucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, itu Bu Guru sayang ke anak-anak. Anak-anak ucap salam, Bu Guru akan menjawab Waalaikumsalam. Salam itu kan doa. Anak-anak mendoakan Bu Guru, semoga keselamatan atas kamu, begitu kan? Nah, terus Bu Guru menjawab, dan semoga keselamatan atas kamu juga. Seperti itu. Jadi mengucap salam itu mendoakan. Nah, jadi jangan lupa, besok kalau sudah tidak pandemi lagi, kalau sekarang salam gini ya nak ya. Nah, besok kalau sudah tidak pandemi, salam jabat tangan sambil ucapkan Assalamualaikum. Sekarang begini pun juga sambil ucapkan Assalamualaikum, begitu. Nanti kan akan dijawab. Ya. Kalau ucap salam itu kan hukumnya sunnah, dapat pahala. Tapi yang menjawab salam hukumnya wajib. Jadi ketika kita mendengarkan orang mengucap salam Assalamualaikum, anak-anak harus menjawab Waalaikumsalam. Begitu. Nah, salam itu adalah doa. Jadi jangan lupa, kalau kita bertemu dengan sesama muslim, ya, kita ucapkan salam. Selanjutnya, bersikap baik kepada adik. Nah, kalau yang tidak punya adik Bu Guru, bersikap baik kepada siapa? Saudara. Kan punya toh adiknya yang saudara kita, ya sepupu, ya. Kemudian ada kakak, ya bersikap baik, ya. Tidak hanya dengan adik, kalau dengan adik menyayangi, kalau dengan yang lebih besar berarti kakak, atau dengan yang lebih tua kita menghormati. Ya. Kalau tidak punya adik sendiri, adik kelas, lah kan masih kelas 1 Bu Guru, kan ada adik kelasnya. Adik kelasnya adalah adik kelas TK. Nah, berarti harus baik. Ya, kalau di rumah tidak punya adik, bersikap baiknya kepada adik, ya bisa adik kelas atau adik sepupu kita. Begitu ya. Nah, seperti apa contohnya? Nih, ini ada bacaannya. Hari ini ibu meminta Fatma untuk menjaga adik. Fatma menjaga adik dengan baik. Fatma menemani adik bermain. Mereka bermain bersama. Kakak dan adik harus hidup rukun. Menjaga adik dengan baik merupakan salah satu aturan di rumah. Ingat ya nak, kalau kalian punya adik di rumah, kemudian diminta ibu, diminta mama, diminta bunda, diminta mami untuk menjaga adik, harus mau. Ya, dan menjaganya harus baik, adiknya ditemani bermain, ya, harus rukun dengan adik, tidak boleh berebut mainan, ya. Jadi harus berbagi bersama. Nah, itu hidup rukun. Nah, hidup rukun itu, ya, adalah aturan di rumah. Ya, satu, ingat-ingat, aturan di rumah harus hidup rukun. Contohnya menjaga adik dengan baik. Ya, saat mamahnya sibuk, saat mamahnya repot, saat mamahnya sedang pergi, kakaklah yang harus menjaga adik. Nah, mengapa kita menjaga adik ini? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini ya. Hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad, ya, perkataan Nabi Muhammad. Kita umat Islam, ya, dan kita beriman. Nah, kalau kita belum mencintai saudara kita, belum sayang dengan saudara kita, ya seperti kita mencintai diri sendiri, nah itu berarti kita belum dikatakan orang yang beriman. Nah, jadi bagaimana kok seperti mencintai diri sendiri nih? Misal anak-anak, ya, tangannya terluka. Anak-anak kan cinta ya dengan tubuh kita. Ya, cinta dengan tubuh kita, kalau terluka kan diobati. Ya, sama. Ya, kalau adik kita terluka, saudara kita terluka, kakak, ya, siapapun saudara kita ya. Nah itu berarti kita juga harus sama seperti itu. Sama, kalau saudara kita terluka, kita harus mengobati. Kalau saudara kita bahagia, kita juga harus ikut bahagia. Kalau saudara kita berduka, ya kena musibah, kita juga harus ikut bela sungkawa. Seperti itulah ciri-ciri orang yang beriman. Sama seperti adik, seperti kakak juga seperti itu. Kita harus menyayangi, mencintai saudara kita. Itu adalah anjuran atau perintah dari Nabi Muhammad. Nah, anak-anak harus cinta, harus sayang kepada saudaranya. Begitu juga dengan teman-temannya, ya, harus cinta, harus sayang. Nah inilah ya, lihat ya, ini ada anak. Ya, anak perempuan, tapi sudah agak besar ya, sekalian ya ini ya kira-kira. Lah ini namanya kakak. Nah, sekarang kita lihat. Nah, itu ada adik ya. Adik bermain ayunan. Kakak menjaga, menemani. Nah, inilah kakak yang baik. Nah, ini kan adik ayunan, yang dilakukan kakak menjaga adik. Nih, adik menangis. Ini kan, adik menangis, kakak menjaga. Nih, adik bermain. Nah, ini kan, kakak tetap menjaga. Nah, terus kalau adiknya banyak, ini tiga-tiganya adiknya semua. Yang satu ayunan, yang satu bermain, yang satu menangis. Nah, ini adik yang menangis itu didatangi. Kemudian apa? Didiamkan. Ya biar diam, bagaimana caranya? Bagaimana caranya adik yang menangis tadi bisa diam? Ya, bisa diberi mainan, bisa dirayu, ya, bisa diberi makanan. Ya itu adalah cara kakak menenangkan adik ketika adik menangis. Ya. Nah, kalau yang bermain, adik bermain itu ya, bermain pasir itu ya. Nah, itu kan bahagia. Yang bermain ayunan juga bahagia. Nah, itu menangis. Jadi harus ditenangkan terlebih dahulu. Nah, itulah kakak yang baik. Kalian kalau menjadi kakak, jadilah kakak yang baik. Sekarang kita akan belajar pengurangan. Lihat, ada jeruk, tapi ada yang masih bagus, ada yang sudah busuk. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata semuanya ada 8. Jadi ketika pengurangan, kita jumlah terlebih dahulu bendanya. Ini angkanya 8. Ini simbol atau tanda atau lambang dari pengurangan. Membacanya dikurangi. 2 dari mana 8? Dari mana 2? 8 dari semua jumlah jeruk tadi. Nah, terus 2 itu yang busuk. 1, 2. Ini angkanya.
Jadi pengurangan itu dihitung dulu banyak bendanya. Oh, jeruknya semua ada 8, tulis angka 8. Dikurangi, ini tandanya seperti ini. 2 ini yang busuk. Nah, berapa hasilnya? Nah, ketika kita akan menulis hasil, beri dulu lambang sama dengan seperti ini. Nah, berapa? 8 dikurangi 2. Nih, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 dikurangi 2 itu sama dengan 6. Kita hitung 8 ya dengan jari ya, ini kan dengan benda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kurangi yang busuk. 1, 2. Nah, sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas kan? Seperti apa angkanya 6? Inilah yang dikatakan kalimat matematika. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, sekarang ini telur. Ya. Kita hitung semua telurnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini angkanya. Ya, lambang angka 10. Terus dikurangi. Kita hitung yang busuk. Yang pecah, maaf. Yang pecah. 1, 2, 3. Ada 3. Seperti apa angkanya? 3. 10 dikurangi 3. Berapa? Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti apa angka 7? 7. 10, 1, 2, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Dikurangi 3. Yang pecah tadi ya, 1, 2, 3. Sisanya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ya, 10 dikurangi 3 itu sama dengan 7. Nah, semoga anak-anak paham ya nak ya. Nah, nanti kalau Bu Alia hanya memberikan contoh sedikit, ya nanti anak-anak belajar di buku apa nak? Bu Pena. Bu Pena 1A. Tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga dan 4. Nanti di situ ada soal latihan, anak-anak bisa berlatih. Ya, mudah-mudahan anak-anak paham ya nak ya dengan apa yang Bu Alia sampaikan meskipun hanya lewat video. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin nak ya. Materi kita hari ini telah selesai. Anak-anak banyak berlatih. Hari ini Bu Alia tidak memberikan banyak latihan, tapi Bu Alia meminta anak-anak untuk membaca. Nanti teks membacanya juga Bu Alia kirimkan di Moodle yang nanti bisa dibuka, kemudian di-download ya. Minta dibantu ayah bunda atau siapapun, kakak atau siapapun ya. Nah, itu nanti dibuat video. Jadi anak-anak membaca ya, membaca lalu di video, nanti videonya dikirimkan ke bu guru masing-masing. Kalau kelas 1A dikirimkan ke Bu Eni, kelas 1B ke Bu Anggi, ke Bu Alia, kelas 1C ke Bu Anggi, atau bisa dikirim langsung melalui Moodle. Kalau susah, Bu Alia susah mau ngirim ke Moodle, kirim saja ke WA-nya Bu Alia. Yang penting anak-anak tetap semangat belajar ya, membaca. Membaca hari ini ya. Hari ini pembelajaran kalian yang dikumpulkan ke bu guru adalah video membaca. Semangat belajar ya. Semoga anak-anak paham, menjadi anak yang solih-solihah ya. Terus ya, selalu mendoakan kedua orang tuanya dan juga mendoakan bu guru selalu sehat
dan juga teman-teman didoakan. Gitu ya nak ya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.